Tidak ada derajat yang lebih besar di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan kecuali hanya derajat dan pahala bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Kalau yang lain amalnya itu di cashback oleh Allah 10. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Kita sholat, Allah balas 10. Kita sedekah, Allah balas 10. Tapi bagi orang yang sabar, nggak ada balasan tertentu. Bighairi hisab, tanpa batas. Mudah-mudahan ibu guru kita semuanya dilindungi oleh Allah, diberi penjagaan oleh Allah, dijadikan ibu guru yang selalu melihat anak-anak muridnya, anak-anak kandungnya, cucu-cucunya menjadi anak-anak penyejuk mata bagi ibu guru dan menjadi penyejuk mata bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salah satu adab seorang murid sama guru, dia harus sering-sering mendoakan. Jadi jangan sampai orang tua saja yang didoakan, guru juga harus didoa. Karena kata Imam Ali bin Abi Thalib, abuka thalathah, ayahmu itu ada 3, orang tuamu itu ada 3. Satu, orang tua yang melahirkan kalian, ibu kandung, ayah kandung. Kemudian ayah yang menyerahkan anaknya kepada kalian, mertua. Itu pun bagian dari orang tua kita. Yang ketiga, yang mengajarkan engkau kepada Allah, guru. Guru adalah orang tua kita. Dan konsep dalam Al-Quran tentang orang tua, wa'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kita disuruh berbakti sama kedua orang tua. Harus pinter-pinter jadi anak yang tetap berbakti sama orang tua dan tetap berbakti sama ibu guru. Tapi ibu guru yang baik tidak pernah menyuruh muridnya untuk melanggar perintah orang tua. Begitupun orang tua yang cerdas tidak berani untuk senantiasa menyuruh anaknya melanggar perintah guru. Semuanya harus bersinergi. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak SMP Al Hasan yang dimuliakan oleh Allah, Nabi bersabda dalam hadisnya, man yuridillah bihi khair yufaqihu fid din. Barang siapa yang sedang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka itu orang akan dipermudahkan langkah kakinya memahami agama. Kata ulama alul hadis Al-Imam Nawawi mengatakan, yang dimaksud man siapa saja, miskin, kaya, kecil, besar, laki, perempuan. Kalau mau tahu tanda dia sedang diinginkan kebaikan oleh Allah, apa tandanya? Itu orang dipermudah langkah kakinya untuk memahami agama. Di sini belajar agamanya banyak kan? Belajar Al-Quran, betul. Belajar apa lagi? Tajwid, akidah, apa lagi bu? Bahasa Arab. Masya Allah, bahasa Arab bahasanya Rasulullah. Bahasa Arab bahasanya Quran. Bahasa Arab adalah bahasa syurga. Bahkan Al-Habib Hasan Baharun, beliau pernah bermimpi, di dalam mimpinya mendengar suatu orang daripada malaikat-malaikat Allah berkata, barang siapa orang awam, ajam, yang bukan asli orang Arab, dia orang ajam, belajar bahasa Arab, maka setiap dia berbahasa Arab, satu hurufnya dihitung tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu orang awam, kita kan ajam nih, kita kan bukan asli Arab. Kita Arab bukan? Ya, Arab-Arab cemas dikit ya. Kita bukan orang asli Arab. Tapi ketika kita mau belajar bahasa Arab, sesuai perintah Nabi, ta'allamul arabiyyah wa 'allimuhan nas. Belajarlah bahasa Arab kata Nabi Muhammad. Maka kalau kita belajar, sebentar lagi kita ngomong hayya nakul, ayo kita makan. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Kaifa itu udah 3 huruf. 3 huruf, setiap hurufnya dihitung tasbih. Satu tasbih dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, kata Nabi Muhammad, satu tasbih yang dibacakan kepada Allah maka akan memberatkan timbangan pahala di yaumil qiyamah. Luar biasa nggak? Enak nggak? Dan Allah kalau menginginkan kebaikan di dalam diri seorang hamba itu diberikan kemudahan untuk mempelajari agama. Jadi kalian beruntung, bersyukur kepada Allah karena saat ini kalian berada di dalam kategori orang-orang yang insya Allah diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Dan ketahuilah, ini kalau sudah kalian diinginkan kebaikan oleh Allah, jangan keluar dari sini. Maksudnya jangan sampai lari dari agama. Jangan sampai kalian mencari titel-titel yang gak penting tapi meninggalkan agama. Tidak, tapi carilah titel sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya, tapi jangan lepaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga sholat, tetap baca Al-Quran. Karena kalau kalian diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dunia itu kayak bayangan yang kalian berbalik dari bayangan itu.
Kalian ngejar Allah, bayangan yang ngejar kalian. Tapi kalau kalian melupakan Allah, kalian gak mau cari agama Allah, walaupun titel kalian doktor, profesor, dunia tuh kayak kalian ngejar bayangan, gak dapet. Yang ada capek, yang ada kesel, yang ada gak bakal dapet ketenangan daripada Allah Subhanahu. Mana dalilnya? Tadi kita punya saudari membacakan ayatnya. Barang siapa yang menginginkan keinginan dunia, maka saya akan berikan keinginan dunia, kata Allah. Tapi barang siapa yang menginginkan akhirat Allah, saya akan berikan akhirat dan dunia sekaligus. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menginginkan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, saya mau bertanya, siapa di antara kita yang mau sukses? Nah, ini cerdas, Masya Allah. Yang paling cepat angkat tangan, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat Nabi ketika Nabi bertanya dan mengatakan di depan para sahabatnya, nanti dalam akhirat Allah, kata Nabi, ada golongan-golongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Siapa yang mau di antara kalian? Maka langsung Sayyidina Ukash angkat tangan. Ya Rasulullah, ij'alna minhum, jadikan saya termasuk golongan itu. Kata Rasulullah, anta minhum, kamu dari golongan itu. Maka yang lain angkat tangan. Kata Rasulullah, sabaqaka Ukasyah. Yang lain gak bisa lagi karena sudah didahului oleh Ukah. Maka kita sebagai anak SMP Al Hasan, jangan sekali-kali mau dalam keadaan rendah mencari agama Allah. Harus yang lebih depan. Fastabiqul khairat. Ada kebaikan manapun, gercep. Ada kebaikan apapun, gercep. Ada panggilan kebaikan apapun dari ibu guru, lakukan. Ibu guru nyuruh PR, lakukan. Paham gak paham, pokoknya isi. Salah nomor sekian. Yang jelas sudah senantiasa kita berjuang dulu. Insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu. Jadi kira-kira siapa yang mau sukses? Mau sukses? Saya pengen sedikit memberitahukan kesuksesan. Kesuksesan itu suatu hal yang pasti. Pasti nggak orang sukses? Pasti nggak orang sukses? Pasti. Dari mana Habib pastinya? Nih, contohnya saya punya parfum. Sekarang saya jatuhin ke bawah. Jatuh nggak? Pasti jatuh nggak? Ada dua syarat untuk saya bisa menjatuhkan ini pulpen. Apa yang pertama? Action. Berusaha melepaskan jari jemari supaya parfumnya jatuh. Maka kalau kalian mau betul-betul meraih kesuksesan, harus action, harus berani, harus belajar, harus giat. Pulang ke rumah, atur waktu main game, waktu kalian belajar, waktu kalian fokus sama orang tua, waktu kalian sekolah. Itu bagian dari langkah ke sukses. Tapi kalau waktu di kelas main game, di rumah main game, di dalam kamar main game, disuruh orang tua main game, nanti kamu masuk surganya surga game. Surga bohongan. Ya, anak-anak sekarang Masya Allah dirusak dengan dunia handphone, dirusak dengan dunia internet. Saya termasuk orang yang sangat gemar main sosial media, tapi saya punya handphone. Dalam handphone saya tulis. Mana handphone saya? Ya, ada situ. Dalam handphone saya, di dalam mukadimah saya tulis. Apa tulisannya? Setiap saya buka handphone ada tulisan. Apa tulisannya? Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Al-ridha, kamu ingat, kamu itu selalu dipantau oleh Allah. Dan kalau kamu senantiasa melakukan apapun dalam handphonemu, Allah melihat. Sebagai motivasi dan penjagaan buat saya. Karena saya nggak merasa aman dalam handphone tersebut. Karena handphone itu adalah sebuah alat yang mungkin bisa membuat kita lebih tinggi, lebih dekat, lebih sangat begitu mencintai Allah. Atau sebaliknya, handphone itu bisa membuat kita lebih jauh, lebih membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Makanya kata Al-Habib Ali Masyhur, seorang ulama dari kota Yaman, menyatakan handphone ini ringan di tangan, tapi nanti akan sangat berat di yaumil qiyamah. Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa ma adraka ma narun. Kalau handphonenya dipakai buat silaturahim, buat nonton video tentang cerita Rasulullah, buat nonton kajian-kajian, pakai Zoom, pakai buat belajar, maka dia akan memberatkan pahala di yaumil qiyamah. Tapi kalau handphonenya nonton video-video yang haram, melihat gambar-gambar wanita yang bukan muhrim, video call dengan wanita yang bukan muhrimnya, sampai dia kemudian mengomentari hal-hal yang haram, dengar musik-musik yang haram, kemudian dia banyak hanya main game saja sampai hilang sholat, hilang baca Quran, gak lagi hormat sama orang tua, maka akan sangat meringankan kebaikan pahala dia di timbangan kelak, maka tempat dia di dalam neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal yang namanya handphone ini yang kita bangga-banggakan, ada nggak di sini yang nggak punya handphone? Nggak punya handphone? Di rumah nggak punya? Sama sekali.
Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Zoom pakai siapa? Punya kakak, punya ibu, bagus. Udah nggak usah punya handphone, pinjam aja punya ibu, bagus. Nanti kalau udah cukup umur, udah benar-benar bisa pakai, baru pakai handphone. Saya mau kasih tahu nih bahayanya handphone yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma hayatud dunya illa mataul ghurur. Yang namanya dunia ini hanya tipu daya belaka. Ini yang menghambat kita sedang mau action dalam meraih kesuksesan adalah handphone. Sebab begini, saya mau tanya sama semua anak-anak SMP. Sekarang apa handphone yang terbaru? Tuh, tahu iPhone berapa? 13. iPhone 13. Kalau merek Samsung apa yang terbaru? Hah? Nggak tahu? Bohong. Apa merek Samsung yang terbaru? Oke. Saya mau tanya semuanya, yang menjadi teman Rasulullah dalam hijrah siapa? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oke, saya mau kasih tahu nih bahaya handphone. Sekarang nih, maaf ya. Saya kasih